Dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa, hasil kerjasama antara Universitas Borobudur, Program Studi Teknik Sipil, dengan Universitas Ikro Buru, Program Studi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami tampilkan video ke-6 yang membahas tugas proyek berjudul Membuat Model Struktur dari Kondisi Real di Lapangan beserta analisisnya. Tugas proyeknya adalah sebagai berikut, yaitu mahasiswa diminta membuat model struktur dari struktur real di lapangan yang bisa dimodelkan sebagai rangka batang. Dilengkapi dengan data-data. Yang pertama adalah gambar model rangka batang beserta panjang masing-masing batang, disertai tumpuannya, kemudian data beban-beban yang bekerja, serta data-data penampang, khususnya luas penampang batang dan modulus elastisitas batang. Selanjutnya dilakukan analisis. Yang pertama yaitu menghitung reaksi-reaksi perletakan, menghitung gaya-gaya batang, kemudian menghitung garis pengaruh, yaitu garis pengaruh reaksi perletakan dan garis pengaruh gaya-gaya batang di area tengah daripada struktur rangka batang tersebut. Dan yang terakhir yaitu mencari deformasi yang terjadi pada titik simpul yang maksimum. Selanjutnya, adapun tugas contoh proyek tersebut adalah yang pertama yaitu gambar struktur real di lapangan. Kali ini kita pilih struktur jembatan kereta api seperti tergambar berikut. Yaitu ini ada konstruksi real di lapangan, yaitu jembatan untuk kereta api dengan model strukturnya adalah konstruksi rangka batang. Nah, sumber daripada gambar ini adalah dari https www.script.com dan seterusnya, yaitu dari jembatan rangka batang. Selanjutnya, gambar model struktur rangka batangnya, yaitu kita bisa buat karena kita di sini terlihat bahwa jembatan rangka batang tersebut terbagi dalam dua seksi, yaitu karena ada tumpuan di tengah dan dua seksi ini masing-masing terpisah, maka kita menganalisis hanya satu section saja. Karena struktur real di lapangan tersebut ini diperoleh dari sumber Google, maka panjang dari masing-masing batang kita tentukan berdasarkan perkiraan, yaitu seperti tergambar berikut ini, yaitu model konstruksi rangka batangnya seperti ini. Ada 6 bentang, masing-masing bentangnya 1,5 meter dan tingginya 2 meter. Selanjutnya yaitu perhitungan beban-beban yang bekerja. Khusus untuk proyek ini hanya menganalisis untuk satu jenis beban saja, yaitu beban mati lantai kendaraan, yaitu kita asumsikan beban lantai kendaraannya untuk satu sisi konstruksi rangka batang, untuk beban mati yaitu sebesar 40 kN per meter. Sehingga beban yang bekerja di konstruksi rangka batang adalah sebagai berikut, yaitu untuk beban di titik C, D, E, F, dan G, karena ini di tengah-tengah, berarti mendapatkan beban dari sisi
kiri dan kanan masing-masing sepanjang 1,5 meter, maka beban P-nya adalah 40 kN per meter kali 1,5 meter, yaitu sebesar 60 kN. Sedangkan untuk di titik A dan titik B, karena hanya mendapatkan setengah, maka bebannya adalah 40 kN per meter kali 1,5 dibagi 2, yaitu sebesar 30 kN. Selanjutnya, data-data penampang batang, yaitu kita asumsikan data penampang, yaitu kita menggunakan penampang general, yang datanya kita ambil dari profil H350, yaitu kita mengambil sumber pustaka dari bukunya Pak Wiryanto dari workshop SAP 2000, yaitu data luas penampangnya adalah 17.044 mm persegi, sedangkan materialnya dari baja, modulus elastisitasnya adalah 200.000 megapascal atau 200.000 Newton per milimeter persegi. Selanjutnya yaitu mencari garis pengaruh reaksi dan gaya batang. Untuk mencari garis pengaruh reaksi dan batang, kita menggunakan metode potongan, yaitu tentunya pertama kali kita menghitung garis pengaruh reaksi dulu, yaitu garis pengaruh VA dan garis pengaruh VB. Untuk garis pengaruh VA dan VB sama seperti balok biasa, yaitu karena bebannya bergerak dari A sampai B, maka kita berikan beban satu satuan yang bergerak dari A sampai B. Ketika beban 1 di A, maka nilai VA-nya sama dengan +1, nilai VB sama dengan 0. Sebaliknya, ketika beban 1 di B, maka nilai VA-nya 0, nilai VB-nya sama dengan +1. Sehingga gambar garis pengaruh VA dan VB akan seperti ini. Untuk nilai yang di tengah-tengah, kita bisa cari dengan menggunakan perbandingan segitiga, yaitu untuk di sini berarti sama dengan 1/6 kali 1, berarti ini sama dengan +1/6, ini sama dengan +2/6, sama dengan +3/6, ini sama dengan +4/6, ini sama dengan +5/6. Demikian juga untuk VA. Selanjutnya untuk mencari garis pengaruh gaya batang, yaitu gaya batang 1, 2, dan 3, kita mulai dari mencari garis pengaruh gaya batang 1. Berarti kita gunakan potongan di sini, karena yang akan kita cari 1, maka kita mencari titik potong dari gaya batang 2 dan 3, itu di D, maka kita gunakan sigma momen di D. Kita coba dengan beban 1 satuan di D. Ketika beban 1 di D, maka nilai VA-nya berapa? Ternyata ini sama dengan +2/3. Maka kita gunakan sigma momen di D sama dengan 0, berarti 2/3 kali 3 plus S1 kali 2 sama dengan 0. Sehingga 2 plus 2S1 sama dengan 0, maka S1-nya akan ketemu -1. Jadi kalau ada beban 1 di D, maka nilai S1-nya sama dengan -1. Karena di potongan ini kita menggunakan sigma momen di sini, maka garis pengaruhnya berupa segitiga yang puncaknya di sini. Kita tahu bahwa garis pengaruh S1 ini kalau beban satunya di A, maka dia 0. Kalau beban satunya di B, dia juga 0. Maka cukup kita tarik garis segitiga seperti ini, dengan di sini nilainya sama dengan -1, maka yang lain bisa kita hitung. Berarti di sini sama dengan 1/2 kali -1, berarti ini sama dengan -1/2. Sedangkan yang di sini ada 4 bagian, berarti ini sama dengan -1/4, ini sama dengan -2/4, ini sama dengan -3/4. Selanjutnya, untuk mencari garis pengaruh S3, tetap kita gunakan potongan di sini, karena yang akan dicari S3, maka kita mencari titik potong gaya batang S1 dan S2, ternyata di C. Maka kita mencoba menghitung dengan beban 1 di E.
ya, atau beban satunya di E ini kalau kita pindahkan ke atas juga sama, ya. Jadi kita menggunakan beban satu di E, tapi kita menggunakan sigma momen di J. Kalau beban satu di E, berapa nilai VA-nya? Ternyata nilai VA-nya sama dengan setengah. Berarti sigma momen di J sama dengan 0. Dengan beban satu di sini, berarti beban satunya tidak ikut dalam potongan, karena yang kita gunakan adalah potongan kiri, maka persamaannya adalah setengah kali 4/2, atau setengah kali 9/2, berarti sama dengan 9/4, kemudian dikurangi S3 kali 2 sama dengan 0, maka S3-nya berarti sama dengan setengah kali 9/4 atau plus 9/8, sehingga gambar garis pengaruh S3-nya puncaknya juga di sini sama seperti tadi garis pengaruh S1. Untuk di A sama dengan 0, di B-nya sama dengan 0, sehingga untuk yang lain kita bisa cari pakai perbandingan segitiga. Di sini berarti sama dengan 1/3 dari 9/8 atau plus 3/8. Di sini sama dengan 2/3 kali 9/8 atau plus 6/8. Demikian juga yang sebelah kanan, karena ini simetris. Selanjutnya untuk mencari garis pengaruh S2, tetap kita gunakan potongan di sini. Karena S2 ini miring, maka kita uraikan dulu menjadi S2 horizontal dan S2 vertikal. S2 horizontal sesuai dengan perbandingan segitiga ini 1/2, ini 2, maka yang miring sama dengan 2/2. Sehingga uraian horizontalnya berarti sama dengan 1/2 dibagi 2/2 atau 3/5 S2. Sedangkan uraian vertikalnya sama dengan 2 dibagi 2/2 kali S2 atau 4/5 S2. Dari gaya-gaya di sini, ini ada S1, ada S3, ada S2, S2 diuraikan menjadi S2 horizontal dan S2 vertikal, maka kita bisa gunakan sigma vertikal sama dengan 0. Jadi kita misalnya menghitung karena ini ada dua sisi, jadi kita menghitung 2 kali, yaitu ketika beban satu di sini dan ketika beban satu di sini. Ketika beban satu di D, berapa VA-nya? VA-nya adalah plus 2/3. Dengan menggunakan sigma vertikal sama dengan 0, berarti yaitu sama dengan VA 2/3 dikurangi 1 ditambah 4/5 S2 sama dengan 0. 2/3 dikurangi 1 sama dengan min 1/3. Min 1/3 plus 4/5 S2 sama dengan 0, maka S2-nya sama dengan 5/4 kali min 1/3, ya, sehingga di sini sama dengan S2-nya sama dengan plus 5/12. Kemudian kita coba lagi ketika beban 1 di sini, tetap menggunakan sigma vertikal sama dengan 0. Kalau beban satunya di sini, maka nilai VA sama dengan setengah, berarti setengah ditambah 4/5 S2 sama dengan 0. Beban satunya nggak ikut karena di luar potongan, sehingga S2 sama dengan 5/4 kali setengah, ya, atau 5/8, tapi minus, ya. Sehingga yang kalau ada beban satu di sini dia minus, kalau ada beban satu di D dia plus. Ujung-ujungnya tetap 0, kita tarik seperti ini dan kita tarik seperti ini, ya. Sehingga di sini sama dengan 5/12, berarti di sini sama dengan plus 5/24. Di sini sama dengan min 5/8, ini dibagi 3, ya, maka di sini sama dengan 1/3-nya, min 5/24, di sini sama dengan 2/3-nya, ya, atau min 5/12, ya. Selanjutnya
Hasil analisisnya yaitu reaksi perletakan dan gaya-gaya batang adalah sebagai berikut. Ini kalau reaksinya ya, ini kita menghitung dengan menggunakan aplikasi SAP 2000 versi student ya. Kita salin saja hasil gaya-gaya batangnya, yaitu VA sama dengan 180 kN, VB juga 180 kN, dan HA-nya 0 ya. Sedangkan gaya-gaya batangnya seperti ini, simetris. Di sini gaya batangnya minus, di sini plus, di sini ini plus, ini 0, ini minus, ini plus, ini minus, dan seterusnya ya. Nah, dengan cara garis pengaruh kita bisa ngecek, kontrol apakah benar nilai besarnya gaya-gaya batang di sini yang kita hitung dengan garis pengaruh, yaitu di sini IC min 180, di sini untuk gaya batang 2 min 37,5, dan di sini sama dengan S3 202,5 ya. Kalian bisa cek sendiri dengan menggunakan garis pengaruh dengan beban yang ada tadi, yaitu di ujung-ujung ada 30 kN, di tengah-tengah 60 kN. Masing-masing tinggal dikalikan ordinatnya, kemudian dijumlah sama enggak dengan nilai gaya-gaya batang ini. Jika sama, berarti garis pengaruh ini sudah benar ya. Selanjutnya yaitu menghitung perubahan panjang tiap-tiap batang ya. Untuk menghitung perubahan panjang tiap-tiap batang, rumusnya adalah yaitu delta LI sama dengan SI kali LI dibagi AI kali E, di mana SI adalah gaya batang, LI adalah panjang masing-masing batang, AI adalah luas penampang batang, dan E adalah modulus elastisitas. Nah, karena kita menggunakan rumus seperti ini, maka kita membuat tabel, yaitu kita dengan mendatakan nomor batang, kemudian batangnya ada 21 batang, kemudian gaya batang yang sudah diperoleh tadi kita salin, kemudian karena ini satuannya akan kita hitung dalam milimeter, karena data luas penampang dan modulus elastisitasnya itu dalam Newton milimeter, maka gaya batang juga kita rubah menjadi dari kilonewton menjadi newton. Panjang batang kita datakan sebagai milimeter. Nah, dari sini dengan menggunakan Excel kita bisa menghitung delta LI, yaitu sama dengan gaya batang dikalikan panjang batang dibagi dalam kurung luas penampang kali modulus elastisitas. Hasilnya adalah seperti ini ya. Kalau satu batang udah dapet, maka batang yang lain tinggal kita copy rumusnya ke bawah ya. Selanjutnya, untuk mencari deformasi yang terjadi pada titik simpul, yaitu deformasi yang terjadi pada titik simpul yang maksimum adalah tentunya di tengah-tengah bentang, yaitu delta vertikal di E. Untuk mencari delta vertikal di E, yaitu kalau dengan cara metode unit load, maka kita perlu menghitung nilai alfa I, yaitu dengan memberikan beban satu satuan vertikal di E, kemudian kita hitung gaya-gaya batangnya, maka itu adalah notasi untuk alfa I, yaitu hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah delta LI tadi diperoleh, maka untuk menghitung deformasi yang terjadi di titik E, deformasi arah vertikal, maka yaitu dengan mengalihkan delta LI dengan alfa I ya. Masing-masing kita kalikan, kemudian kita jumlah, maka itulah nilai delta vertikal di E, yaitu nilainya adalah sebesar 0,85697. Nah, karena
dalam milimeter ya, karena ini deformasinya sangat kecil. Tentunya model struktur rangka batang tadi sudah memenuhi, atau kalau toh ini masih lebih kecil banget, kita bisa rubah lagi data penampangnya, mungkin kita bisa kecilin lagi supaya lebih hemat. Nah, demikian video berjudul membuat model struktur dari kondisi real di lapangan beserta analisisnya. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.